Salam awal pekan untuk kita, Bapak Ibu yang terkasih. Senang rasanya berjumpa pada awal pekan ini dan merenungkan firman Tuhan dalam membekali kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 16 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Terus torang mahu pabua Tuhamu, marutungan dohamu muda keheau, harana anggo so keheau, nada tulus ro pangurupi Tuhamu, tapi muda keheau, suruot kumaya ro Tuhamu." Dalam bahasa Indonesia, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika murid-murid bersama dengan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus berpisah dengan mereka. Mereka harus kehilangan Yesus yang mereka cintai, yang mereka panuti tersebut. Ada alasan penting sebenarnya mengapa Yesus harus pergi. Ia adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari sorga dan kembali kepada sorga. Kemudian Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang tetap menyertai dan menebus umat manusia. Di dalam tingkah laku yang dimiliki oleh murid, mungkin mereka sedih, mereka menjadi putus asa, mereka kehilangan sosok yang mereka cintai dan panuti. Namun Yesus mengingatkan bahwa ketika Yesus pergi, Ia akan mengutus yang menjadi penghibur bagi murid-murid yang Dia kasihi tersebut. Penghibur itu tidak akan datang apabila Ia tidak pergi. Artinya, Roh Kudus yang dikatakan sebagai penghibur itu menjadi nyata ketika untuk membuktikan kenaikan Yesus Kristus. Roh Kudus tidak akan datang kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Namun akan diutus Roh Kudus kepada orang pengikutnya setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Bapak Ibu yang terkasih, apakah memang tidak bisa bersamaan antara Yesus dengan Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat itu? Sebenarnya bersama-sama juga bisa, namun tidak begitu penting karena mereka bisa mampu melihat Yesus yang adalah Allah itu secara langsung. Namun ketika Yesus setelah tidak ada, maka diperlukan pemimpin, penuntun iman mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman, pengenalan yang tepat kepada Yesus Kristus ketika tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana murid pada saat itu, demikian juga pada saat ini kita di dalam kehidupan kepercayaan kita akan sulit mengenal, memahami dan mengerti tentang firman Allah apabila roh itu tidak ada di dalam hati kita. Kita tidak akan mengenal keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus apabila roh itu tidak diam di dalam kita. Sehingga memang banyak orang yang menjadi sulit untuk mengerti tentang firman karena dia menggunakan otaknya dan roh belum diam di dalam hatinya. Oleh karena itu, Roh Kudus yang adalah penghibur itu menjadi menguatkan di dalam segala kesedihan, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Roh Kudus yang adalah penghibur itu adalah mengingatkan kita atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah bagi kehidupan kita, dan mengingatkan juga adalah kelepasan ataupun kebebasan kita daripada dosa dan maut yang sudah dinyatakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini dinyatakan bahwa
kebangkitan Yesus dilanjutkan dengan pemberian roh penghibur bagi kehidupan kita. Sehingga di dalam segala keadaan ada roh yang menuntun, yang memberikan pemahaman, penjelasan bagi kita secara iman terhadap apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, dan apa yang kita hidupi, yaitu percaya dan menghidupi Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah roh Tuhan tetap menyala bagi kehidupan kita, menghibur, mengarahkan, dan menuntun kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau ingatkan bagi kami, bahwa ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, ada roh yang menghibur kami. Dengan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, kami semakin memahami firman Allah. Kami dituntun untuk menghidupi firman itu, mengimaninya dengan benar, sehingga kami beroleh keselamatan, beroleh kelepasan. Jadikan firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan firman ini, sertai mereka, tuntun mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengandalkan Tuhan untuk melaksanakan aktivitas masing-masing. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap yang dilakukan oleh umat Tuhan menghasilkan sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.